Selamat sore para sahabat Indigo dimanapun berada. Pada sore hari ini yang indah ini kita diberi kesempatan untuk berbincang sedikit dengan legend Indonesia yaitu Ebit GAD. Kita mulai aja bincang-bincang kita dengan Om Ebit GAD. Selamat sore Om. Selamat sore. Apa kabarnya nih Om? Alhamdulillah baik, keponakan. Oke Om. Keponakan. Iya. Om sebagai legend Indonesia yang memang kiprah musik Om di Belantika Musik Indonesia ya sudah luar biasa baik di negeri sendiri maupun di internasional. Boleh diceritakan sedikit nih Om tentang perjalanan karir Om Ebit dari sejak dulu hingga sekarang, sedikit aja nih Om. Ya, saya memang mengawali karir saya tahun 70-an ya, 70-an pertengahan itu saya mulai merasa punya potensi untuk bisa masuk di industri musik karena saya awalnya berangkat bukan dari grup musik atau pemain band atau penyanyi, tapi saya justru berangkat dari dunia seni yang lain, yaitu dunia penulisan. Jadi tahun 74 itu saya mulai mencoba-coba bikin lagu, dan tahun 79 akhir saya diberi kesempatan oleh satu perusahaan rekaman untuk merekam lagu karya cipta saya yang diaransir. Kebetulan pada saat itu saya ketemu dengan seorang arranger muda yaitu almarhum Billy Budiarjo. Sekarang sayangnya beliau sudah wafat, tapi itu adalah awal dari seluruh rangkaian perjalanan karir saya. Saya yang dari Jogja awam dengan industri musik Indonesia, Billy juga pada waktu itu adalah orang yang baru terjun di dunia musik, tapi karena kami masing-masing punya kemauan yang sama, maka lahirlah album saya pertama, album Camellia 1. Dan sejak saat itulah saya dikenal sebagai penyanyi dan nama saya dikenal di seluruh Indonesia, Ebit GAD. Itu sih perjalanan musik saya, tidak rumit karena memang saya berangkat dari wilayah yang bukan musik, tiba-tiba masuk dan diterima oleh masyarakat. Ini sangat tertarik nih Om, dari wilayah yang bukan musik ke wilayah musik. Itu dulu memang cita-cita Om Ebit itu memang dari dulu dari jadi penyanyi atau ada bidang lain Om? Saya sudah jadi penyanyi aja, cita-cita saya tetap belum tahu. Jadi artinya selama ini saya menghayati dan menikmati serta meyakini bahwa apa yang saya lakukan ini adalah proporsi yang memang diperuntukkan bagi saya, atau bukan pun cukup waktu lama. Karena sebenarnya saya dari kecil tidak pernah punya mimpi untuk jadi penyanyi, untuk jadi orang yang populer, dikenal masyarakat, tidak punya keinginan dan tidak pernah membayangkan itu. Tapi kan semua itu kita tidak bisa nafikan kalau Tuhan menghendaki. Jadi itulah yang terjadi, bahwa menjadi penyanyi bukan cita-cita saya, tapi Tuhan menetapkan saya menjadi seperti sekarang ya. Saya bersyukur dan itulah rahasianya. Iya, oke Om. Tentang lagu-lagu Om Ebit yang seperti kita kenal itu masih setia dengan tema balada, baik itu mengangkat tentang penderitaan, tentang kesedihan, tentang alam dan Tuhan serta cinta. Itu inspirasinya dari mana? Kalau inspirasi saya kira seluruh atau semua pekerja seni, pencipta, kreator itu memetik benih-benih karyanya itu dari hidupnya, referensi dari keadaan sekeliling dan dari pengalaman yang memberi warna tersendiri terhadap
kehidupan di sekelilingnya. Jadi akhirnya saya kira dimanapun dan kapanpun bisa aja itu muncul dan menjadi benih dari buah yang akan tumbuh. Oke. Saya penasaran nih Om, dari dulu saya sangat ngefans sama lagu Om yang Camellia 1 sampai Camellia 4 gitu. Ya. Ya. Apa cerita di balik cerita Camellia 1 sampai 4 ini? Agak spesial ya. ini Om. Memang pada waktu album pertama Camellia 1, Camellia 2 itu terkesan bahwa saya adalah orang yang sangat menderita karena mencintai seseorang yang namanya Camellia itu, tapi kemudian Camellia itu sakit dan mati, terkesan seperti itu. Tadi yang kedua belum mati. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah bahwa saya menciptakan sosok imajinatif yang hanya itu memang yang saya mampu pada waktu itu, karena saya masih muda, masih eksplorasi ke sana sini, sehingga sosok imajinatif ini seperti ada, tapi saya tidak pernah mengakui bahwa dia ada loh ya. Jadi ke media pun saya tidak pernah mengiyakan bahwa Camellia itu adalah manusia betulan. Jadi tapi saya tidak pernah mengiyakan juga bahwa itu aja hanya imajinasi, karena orang kadung percaya bahwa itu ada. Jadi saya tegaskan bahwa Camellia itu tidak ada wujud manusia yang sesungguhnya, nggak ada. Makanya karena saya tidak mau berpanjang-panjang membiarkan orang berpikiran bahwa Camellia ini adalah kekasih saya yang ABC dan sebagainya, maka saya buat aja saya matikan di Camellia 4 supaya ya sudah, karena saya juga ada ketakutan nanti saya kaya raya kalau saya bikin Camellia sampai 12 misalnya. Kalau orang terlalu kaya karena mendapat kekuasaan dari karyanya, itu biasanya lupa daratan, dan saya nggak mau itu. Ya, itu filosofinya ya Om ya. Untuk album Om Ebit sekarang apa yang terbaru nih lagi dikerjakan nih Om? Bukan dikerjakan, tapi sudah saya rilis tahun 2014. Sebenarnya itu saya punya album yang saya beri judul Serenade. Iya, itu 2014 akhir ya. Itu rilis. Album itu adalah album spesial buat saya karena sebenarnya awalnya saya memperuntukkan album saya itu adalah persembahan bagi istri saya tercinta. Saya ingin memberikan sesuatu yang sangat berharga dari saya pribadi pada istri, karena istri saya tentu harus mendapat penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah setia mendampingi saya sepanjang waktu, membesarkan anak-anak, dan rasanya tidak mudah mendampingi saya karena saya juga termasuk bukan orang yang mudah diatur, cenderung mengatur malah. Jadi saya menghargai itu semua dan saya buat persembahan. Tapi kemudian saya mendapat saya mendapat kesempatan untuk merilis album ini ke masyarakat, tentu atas kemauan istri dan anak-anak saya. Ya. Jadi judul albumnya adalah Serenade. Di situ semua lagunya baru, ada 9 lagu. Cuma sayangnya album ini, album ini kan terwujud pada saat ada perubahan format di industri musik Indonesia. Sekarang kan CD toko-toko pada tutup. Ya. Jadi CD-nya itu saya buat dalam bentuk yang eksklusif, kemudian diedarkan melalui komunitas. Jadi yang kalau mau mendapatkan CD itu melalui komunitas. Oke. Ya. Om Ebit sebagai legend Indonesia yang memang kiprahnya luar biasa
Dan kita sebagai orang daerah nih Om, pasti kita mempunyai banyak talent muda nih Om di Medan ini, di Sumatera Utara. Boleh nih Om diberikan nasihatnya kepada kami anak-anak muda nih Om, supaya jangan putus asa berkarya di bidang musik seni. Saya kira saya ingin memberikan contoh diri saya sendiri saja, bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Pada awalnya saya anak desa yang untuk melanjutkan kuliah pun saya dihadapkan pada pilihan yang mengharuskan saya tidak bisa melanjutkan. Jadi orang tua saya orang tua yang sederhana, pegawai negeri. Tapi semua perjalanan hidup manusia itu bukan kita yang punya kekuasaan, tapi Tuhan yang punya. Setidaknya kalau kita menunjukkan gairah dan itikat untuk menjadi sesuatu, maka semua jalan terbuka. Saya menganggap seperti itu karena sepertinya saya mengalaminya sendiri. Dan bagi adik-adik, anak-anak muda yang punya imajinasi tinggi dan bisa mencipta lagu, bisa menulis puisi, bisa melukis atau bisa apapun, yang penting dalam konteks yang positif, maka jangan berkecil hati. Dari manapun Anda berada dan Anda berasal, yakinlah bahwa semua bisa dicapai. Oke, luar biasa.